di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Betiwati Eleger Tumanggor, SST, Escape Nurse, MPD, dosen tetap pada program D3 Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi dengan nomor NIDN atau nomor induk dosen nasional 401304 7402 dan NUPTK 9745 752 6532 30082. Untuk memenuhi bagian penilaian Sardos, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2025. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menguraikan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas dengan kode mata kuliah KJB 32224 pada tahun ajaran 2024-2025. Semester ganjil dengan beban studi sebesar 3 SKS, yaitu 2 SKS pembelajaran teori dan 1 SKS pembelajaran praktikum. Dan mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa Prodi D3 Keperawatan semester 3 dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam bidang keperawatan maternitas. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas dan praktikum di laboratorium. Proses pembelajaran ini berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dalam rangka pencapaian CPL, program studi D3 Keperawatan terdiri atas 3 domain perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun CPL yang relevan diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang pertama, CPL 2 mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional dalam skala global atau CPL 02. CPL 3 menunjukkan kemampuan komunikasi terapeutik, bertanggung jawab, dan berperan secara aktif dalam interpersonal kolaborasi dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat. CPL 03. CPL 5 mampu menjalankan pekerjaan profesinya dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi CPL 05. Adapun deskripsi singkat mata kuliah keperawatan maternitas adalah bahwa mata kuliah ini membahas konsep dan perspektif keperawatan maternitas dengan fokus pada pemahaman konsep dan teori keperawatan maternitas serta kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan wanita pada usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu postpartum, dan bayinya sampai usia 40 hari pada kondisi normal beserta keluarganya. Yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK pada mata kuliah keperawatan maternitas adalah CPNK 01 mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan maternitas, menyebutkan dan memberi contoh isu dan tren perawatan maternitas. CPNK 02 mampu mengimplementasikan
konsep asuhan keperawatan pada masa kehamilan secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam konteks keluarga. CPNK 03 mampu mengimplementasikan konsep asuhan keperawatan pada masa persalinan secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam konteks keluarga. CPNK 04 mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan pada masa nifas secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam konteks keluarga. CPNK 05 mampu mengimplementasikan konsep asuhan keperawatan pada BBM secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam konteks keluarga. CPNK 06 mampu mengimplementasikan konsep asuhan keperawatan pada keluarga berencana secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam konteks keluarga. CPNK 07 mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan maternitas. Adapun materi atau bahan kajian pada mata kuliah keperawatan maternitas: 1. Konsep dan perspektif keperawatan maternitas, perspektif keperawatan maternitas, 3. Isu dan tren terkini keperawatan maternitas, 4. Aspek etik legal dalam keperawatan maternitas, 5. Dampak dari dilema etik pada klien dan keluarga dan perawat, 6. Peran dan fungsi perawat maternitas, 7. Inovasi keperawatan maternitas pada masa yang akan datang, 8. Konsep kehamilan, 9. Konsep persalinan, 10. Konsep nifas, 11. Konsep bayi baru lahir, 12. Konsep mekanisme kontrasepsi, 13. Proses keperawatan maternitas pada kondisi normal yang terbagi atas pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. 14. Proses keperawatan maternitas pada kondisi patologis, pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Bentuk dan metode pembelajaran untuk mata kuliah maternitas. Untuk metode pembelajaran pada keperawatan maternitas dirancang dengan pendekatan student centered learning, yaitu menempatkan mahasiswa sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Mahasiswa diberi kesempatan untuk secara aktif dan mandiri serta bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini dengan kuliah, seminar, dan praktikum di laboratorium. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah ceramah, diskusi kelompok, tutorial, simulasi, dan studi kasus. Teknik instrumen penilaian untuk penilaian hasil pembelajaran mahasiswa dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan kriteria pemahaman, ketepatan, dan ketajaman analisis, ketepatan prosedur, ketepatan metode, kebenaran penjelasan, presentasi. Teknik penilaian dengan tes tulis, penugasan, observasi. Bentuk penilaian dengan pengetahuan ujian tulis, sikap, observasi dan kehadiran, keterampilan, praktikum di lab, dan penyusunan asuhan keperawatan maternitas. Berdasarkan rubrik penilaian masing-masing penugasan. Persentase penilaian pada mata kuliah ini dengan semester 35%, ujian akhir semester UAS 40%, penugasan 25%. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran keperawatan maternitas sebagai bagian dari tahapan sertifikasi. Mohon izin, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada pagi hari ini kita akan masuk pertemuan yang ke-6, ya, pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 itu adalah tentang konsep persalinan. Tapi pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang konsep kehamilan dan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan itu dengan metode level ada dengan Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Ada nggak yang masih ingat
dengan pertemuan kita pada minggu yang lalu. Apa tujuan pemeriksaan dengan nomor 2? Tujuan pemeriksaan nomor 2. Oke, silakan. Tujuan pemeriksaan nomor 2 yaitu untuk mengetahui letak bayi apakah di kiri atau di kanan. Bagus ya. Ada yang bisa menambahkan? Baik. Selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan tujuan pemeriksaan nomor 4? Ya, silakan yang di depan. Tujuan dari pemeriksaan bayi adalah untuk memastikan lagian bawahnya ini apakah aman dalam visual pas atau belum. Oke, bagus ya. Benar ya. Baik kan. Ibu bahagia karena memang Anda semua mahasiswa masih mengingat pada pelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang konsep persalinan ya. Jadi kita masuk konsep persalinan. Ada pun tujuan dari konsep persalinan. Saudara mempelajarinya supaya saudara paham ya. Dengan tujuan kita mempelajari konsep persalinan ini, saudara paham penjelasan tentang konsep persalinan yang meliputi pengertian persalinan, tanda-tanda persalinan atau tanda-tanda yang satu, kemudian tahap dalam persalinan, faktor-faktor yang mengaruhi persalinan, dan kemudian mampu menguasai adaptasi fisiologis dan psikologis ibu bersalin ya. Kemudian mampu mengidentifikasi asuhan keperawatan pada persalinan kala 1, persalinan kala 2, dan persalinan kala 3, dan persalinan kala 4. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian persalinan? Kan sudah pasti pernah dengar kata persalinan karena setelah kita datang kehamilan pastinya ke persalinan. Oke, silakan ya. Pengertian persalinan itu adalah melahirkan bayi melalui jalan lahir. Oke, persalinan melahirkan bayi dari jalan persalinan melalui jalan lahir. Ayo, ada yang mau nambahkan? Silahkan. Melahirkan bayi setelah pembukaan serviks lengkap. Oke, melahirkan bayi setelah pembukaan serviks lengkap. Baik, mari kita lihat. Jadi yang disampaikan sudah benar, tapi ini akan kita lengkapi, ya. Jadi akan kita lengkapi dengan pengertian persalinan karena ini sangat penting, ya, untuk saudara ketahui. Karena tadi salah satu tujuannya kita akan memahami konsep persalinan. Persalinan sering juga disebut dengan intranatal. Ya, intranatal ini adalah persalinan suatu proses di mana plasenta fetus keluar dari jalan lahir dengan adanya aktivitas otot seperti dengan membuka mulut. Ya, lebih jelasnya di sini persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan duri ya yang hidup ke dunia luar melalui jalan lahir. Tapi ada di situ jalan lain. Maksudnya begini, persalinan itu kan bisa dengan selain dari jalan lahir, spontan, perkawinan, bisa juga melalui seksio cesarean bila tidak dapat dilakukan persalinan melalui jalan lahir. Nah, di sini persalinan dengan definisi yang lain adalah merupakan suatu proses terjadinya pengeluaran bayi yang cukup bulan atau belum cukup bulan atau hampir cukup bulan yang disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dan tubuh. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa persalinan itu ada pengeluaran hasil konsepsi tadi atau pengeluaran bayi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi definisi dari persalinan ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, ada persalinan normal. Kalau yang kita bicarakan tadi kan persalinan bisa melalui jalan lahir ya, bisa juga melalui seksio. Itu tadi apabila tidak dapat melalui persalinan dari perkawinan atau jalan lahir ya. Nah, tadi ada bicara tentang cukup bulan. Nah, cukup bulan bisa juga melahirkan dengan prematur misalnya ya. Nah, maksud kita di sini adalah persalinan dan kelahiran normal. Karena tadi dalam asuhan keperawatan kita yaitu bahwa aspek pada persalinan normal. Oke. Nah, di sini
adalah suatu proses pengeluaran janin yang terjadi hanya 37 sampai 42 minggu, lahir dengan persentase kepala, berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu ataupun pada janin. Jadi baik pada ibu ataupun pada janin. Jadi harus dilihat. Berarti yang dinamakan kelahiran normal tadi tidak melalui seksi susiaria yang ini, ya. Nah, dia berlangsung tanpa komplikasi baik pada ibunya atau pada janinnya. Oke. Selanjutnya, tentu kalau kita belajar tentang persalinan pasti dong ada tanda-tanda mau bersalin. Dan kemudian ada yang merupakan tanda persalinannya bahwa ibu tersebut akan mau bersalin. Apa tanda-tandanya? Pertama adanya rasa sakit. Ya, ada rasa sakit yang teratur. Ya, jadi ada rasa sakit yang teratur tidak di situ yang datang lebih kuat dan sering. Jadi rasa sakit itu sering dan teratur. Ya. Nah, selanjutnya itu yang tanda yang pertama yang bisa kita nilai. Ya. Kemudian keluar lendir bercampur darah atau lumpur. Jadi ada lendir bercampur darah keluar. Ya. Kemudian yang lebih banyak karena adanya robekan-robekan kecil pada saraf. Ya. Kemudian selanjutnya di situ kadang-kadang bisa ketumbar pecah sendiri. Tapi bisa juga nanti dipecahkan pada saat mau pembukaan sudah lengkap pada saat mau bersalin. Ya. Nah, selanjutnya untuk materi kita adalah pada pemeriksaan darah serviks datar. Ya, serviks datar dengan pembukaan telah ada. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi pada saat kita ada tanda-tanda persalinan tadi, kita harus lihat. Kemudian kalau dilakukan pemeriksaan dalam, maka terlihat bahwa pembukaan telah ada. Ya. Oke. Itu akan termasuk di dalam meliputi tulang panggung jaringan lunak, ya. Kemudian kandung vagina dan usus vagina. Perhatikan bahwa bentuk panggul yang ideal untuk persalinan adalah ginekoid. Ya. Nah, ini kita lihat untuk bentuk-bentuk panggul. Ya, dari bentuk panggul. Kemudian di sini kita lihat bentuk panggul. Tadi lihat seperti ini bentuknya. Kan sudah belajar pada anatomi, fisiologi, sistem reproduksi. Ya, jadi kalau sudah belajar tentang anatomi, fisiologi, dan reproduksi itu sudah memahami betul, ya. Nah, materi selanjutnya adalah menghitung taksir tanggal persalinan. Masih ingat pada pembelajaran kita yang lalu kita harus hafal dulu kalau begitu ibunya datang ke pemeriksaan berarti kita harus hafal HPHP. Yaitu apa? Hari pertama, hari terakhir. Ya, untuk menghitung TTP, taksiran tanggal persalinan atau hari tanggal persalinan, ya, maka kita atau hari perkiraan lahir, maka kita harus menghitung, yaitu hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Nah, misalnya contoh, seorang ibu hamil datang ke puskesmas dan hasil pengkajian diperoleh data HPHT 7 Juni 2025. Maka kira-kira TTP atau HPL-nya ada berapa? Jadi kita hitung 7 ditambah 7, kemudian 6 dikurang 2, kemudian tahun ditambah 1, maka kita bisa dapatkan 14 Maret 2025. Oke, ya. Jadi udah bisa ya nanti menghitung ya semuanya. Menghitung TTP bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap persalinan. Ya, tahap persalinan ya, tahap persalinan kala 1. Tahap persalinan kala 1 ini dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur hingga pembukaan serviks lengkap sampai 10 cm. Ya, jadi anda semua tahap persalinan ini ada 4, yaitu tahap kala 1 persalinan, kala 2 persalinan, kala 3 persalinan, dan kala 4 persalinan. Jadi kala 1 tadi adalah dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur hingga pembukaan serviks lengkap atau 10 ya, pembukaan lengkapnya 10. Kemudian masuk kita kala persalinan kala 2. Kala 1 ini sebelum kita masuk kala 2 persalinan, kala 1
aktif. Nah, pada fase laten akan dimulai sejak awal kontraksi sampai penipisan dan pembukaan cervix secara bertahap. Ya, berlangsung hingga cervix membuka kurang dari 4 cm. Fase berikutnya adalah fase aktif. Nah, fase aktif itu frekuensi dalam kontraksi meningkat secara bertahap. Ya, meningkat secara bertahap. Jadi bisa 3 kali dalam 10 menit sama 40 detik atau lebih. Nah, dari pembukaan 4 sampai 10 cm terjadi kecepatan rata-rata 1 cm. Ya. Oke. Kemudian terjadi penurunan bagian ke bawah janin. Nah, kita akan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok tentang materi-materi yang disampaikan tadi. Apakah saudara-saudara nanti sudah memahami atau belum? Atau sudah kelompok bisa nanti menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ayo kita membentuk kelompok dulu. Kita sudah belajar tentang materi tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, hari ini kita diskusi dengan diskusi kelompok. Di sini ada kasus-kasus yang bisa dibahas. Nanti setiap kelompok akan menyampaikan, membacakan kasusnya dan menyebutkan penjelasan dari hasil diskusi kelompok. Ada di situ kasus, ada 5 kasus. Nah, coba dibahas nanti setiap kelompok nanti akan menyampaikan kasus dari masing-masing kelompok, akan menjelaskan. Hari kami nanti dijelasin yang kasus yang nomor 1 ya. Akan dijelasin kasus nomor 1 ya. Nah, ini ada kasus, bisa dibahas kasusnya? Bisa. Nanti di kasus kedua dijelasin ya. Terus sekalian diskusinya sudah selesai, sudah dibahas kasusnya kan? Oke, sekarang kelompok akan menyampaikan, menjelaskan kasusnya masing-masing ya. Oke, baik, dari kelompok 1. Pada soal nomor 1, seorang perempuan tinggi parah usia 21 tahun dirawat di rumah Betawi, telah melahirkan berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan kehamilan berusia 37 minggu, lahir dengan persentase kepala berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu atau pada janin. Persalinan tersebut merupakan, jawaban dipilih adalah A, persalinan dan kelahiran normal. Jadi dia merupakan persalinan dan kelahiran normal. Oke, baik, yang kedua. Soal itu, seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke rumah sakit bersalin dari hasil pengkajian kebukaan 2 cm. Hal-hal yang diperhatikan pada faktor bawah yang pengaruh persalinan adalah dan jawabannya adalah B, frekuensi, durasi, intensitas, dan kekuatan filtrasi. Oke. Tadi saudara-saudara sekalian, kita kan tadi sudah diskusi kelompok ya. Berarti kan sudah membahas kasus-kasus ya pada materi yang kita sampaikan tadi. Nah, saya sangat memberikan apresiasi ya, karena langsung memahami dan bisa menjelaskan pada kasus-kasus. Nah, selanjutnya ini ada materi asuhan perawatan pada ibu bersalin, karena tujuan pembelajaran kita kan salah satunya tadi di awal sudah disampaikan adalah asuhan perawatan pada tanggal 1, 2, 3, dan 4. Nah, asuhan perawatan pada ibu bersalin ini itu tadi kita sampaikan ada 4 kala. Nah, salah satu yang uraiannya yang pada bagian yang kita pelajari adalah tentang pengkajian. Jadi kala 1 itu ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Begitu juga untuk kala 2, pengkajian, diagnosis, kemudian perencanaan, dan evaluasi. Nah, ini pada pengkajian kala 1. Nah, di sini akan kita kaji apa alasan masuk rumah sakit. Pernah kan dilihat pasiennya? Nah, kalau biodata, apa alasannya masuk rumah sakit? Ya, jadi di sini dapat apa? Dia kita lihat, dan mungkin alasannya ada keluar berupa keluar darah bercampur lendir. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan ya, mungkin dari pada darah pinggang, darah perut yang kita sebut tadi di power atau HIS ya. Jadi nyeri makin sering dan teratur ya. Selanjutnya untuk HPHT tadi,
kalau untuk tafsiran persalinannya itu tidak boleh tidak ingat untuk belajarnya ya, untuk menghitungnya pada saat dia datang untuk pemeriksaan kehamilan dan pada saat dia persalinan itu akan kita lihat ya tanggal berapa, tapi apakah dia nanti melahirkan secara prematur atau memang sudah cukup bulan. Hati-hati itu apa tadi hati-hati? Kemudian kaji riwayat kejadian masa lalu, kehamilan masa lalu. Itu maksudnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Apa? Rifat, kehamilan masa lalu? Oh iya, apakah dia persalinan normal atau persalinan seksual? Ya, bagusnya. Kehamilan masa lalu, misalnya kalau kehamilan masa lalu, apakah dia? Dia? Iya. Ada abortus atau tidak? Ya, betul. Nah, kemudian di sini jenis persalinan ya, sampaikan tadi apa? Jenis persalinannya bisa apa? Satu orang jawab? Bisa persalinannya apa? Bisa normal. Ya, bisa normal atau sesar. Itu harus tahu kita apakah melalui persalinan sesar, apakah terjadi juga perdarahan ya. Nah itu ya, jadi kemudian kita kaji juga jenis persalinan, kondisi bayi saat lahir, kemudian riwayat nikah. Kalau memang ibu yang datang bersalin ini adalah sudah persalinan yang kedua, kalau dia masih pertama berarti kan belum, kecuali kita akan kaji riwayat abortus ya. Nah, kemudian untuk persalinan di masa lalu atau nifasnya, apakah dia memberikan ASI atau tidak kepada bayinya? Nah, itu ya. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ada nggak kira-kira yang belum jelas atau yang belum dipahami? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kan tadi menjelaskan tentang fase laten dan fase aktif saat persalinan. Nah, bila seorang ibu hamil datang dari pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm, apakah ibu termasuk di fase laten atau fase aktif karena berhubungan dengan lama waktu dipakai dalam persalinan? Oke, silakan. Nina? Fase aktif. Fase aktif. Dia berada pada fase aktif. Yang lain bisa menambahkan? Pada fase aktif. Sudah benar yang disampaikan? Nah, karena kita sudah memahami semua tadi materi yang kita sampaikan, mulai dari kita tadi penyampaian materi awal, kemudian kita sudah diskusi. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Oke, silakan. Ibu, bahwa persalinan itu merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi yang berupa janin dan duri yang dapat hidup ke dunia luar melalui jalan lahir atau jalan lainnya. Adapun tadi juga ada persalinan normal, itu merupakan suatu proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan usia normal itu di usia 37 sampai 42 minggu, lahir dengan presentasi kepala berlangsung selama 18 jam tanpa adanya komplikasi baik dari ibunya atau janinnya sendiri. Adapun tanda-tanda persalinan itu yang pertama itu adanya rasa sakit akibat kontraksi yang datang lebih kuat, sering dan teratur. Lalu tanda yang kedua itu adanya keluar belir bercampur darah yang lebih banyak dikatakan adanya robekan kecil pada daerah septik. Lalu tanda yang ketiga ini kadang-kadang ketuban itu pecah dengan sendirinya, dan tanda yang keempat, tanda terakhir itu pada pemeriksaan dalam septik ini mendatar dan pembukaannya telah ada. Baik ya, jadi ada kesimpulan tadi dari pengertian, kemudian dari tanda persalinan kan gitu ya. Nah, ada yang mau menambahkan nggak yang belum disampaikan tadi? Ini menambahkan kesimpulannya ada 4 faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama, power atau kontraksi ibu, yaitu ada frekuensi. Yang kedua ada durasi dan intensitas. Yang kedua yaitu PCOW jalan lahir. Bentuk pampul ideal untuk dapat melahirkan secara bervaginam adalah ginekoid. Yang ketiga yaitu messenger atau janin, plasenta dan ketuban. Yang keempat yaitu fisiologi ibu. Yang kelima posisi ibu. Ya, terima kasih. Dari materi tadi semua sudah dipahami, ada pertanyaan lagi? Sudah semua? Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang konsep persalinan, dan kita lanjutkan pada minggu depan tentang konsep postpartum. Silakan saudara-saudara baca referensinya. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.